Alright guys, so today we're hitting reading part. Jadi hari ini kita akan lanjut ke reading ya, yaitu bagian yang terakhir untuk tes TOEFL ini. Lebih tepatnya tes TOEFL ITP teman-teman. Jadi bagian terakhir yang nanti adalah di reading. Nah, di reading itu tipsnya adalah teman-teman harus mengenali jenis soalnya supaya teman-teman bisa tahu cara mengerjakannya ya. Jadi di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang harus diselesaikan maksimal itu waktunya dalam 55 menit. Dalam waktu 55 menit gitu ya. Nah, kalau biasanya kita kan membaca itu kan apa namanya teman-teman? Baca teksnya dulu ya kan. Nah, tapi ini tidak saya sarankan di kelas saya. Karena kalau teman-teman nanti membaca teksnya dulu akan sedikit membuang waktu gitu ya. Karena kita kadang tidak ingat tadi yang sudah kita baca tadi apa informasinya gitu. Nah, sedangkan yang saya sarankan adalah teman-teman cari yang teman-teman butuhkan untuk dicari, yaitu teman-teman baca dulu soalnya. Oke, ketika teman-teman sudah baca soalnya, nanti teman-teman harus kelompokkan soal itu apakah menanyakan tentang informasi secara garis besar mengenai teks, gitu ya. Kemudian apakah soalnya itu menanyakan informasi-informasi kecil atau informasi-informasi sempit yang ada di dalam teks, specific information gitu ya, atau pertanyaannya itu menanyakan tentang informasi yang tersirat. Jadi ada tiga informasi yang akan ditanyakan di soal reading ini. Nah, cara mengetahuinya itu nanti dengan teman-teman membaca soalnya dulu. Oke. Okay? Then after you identify the question, kemudian nanti teman-teman langsung kelompokkan tadi ya, maksudnya ini masuknya kemana? Apakah menanyakan tentang keseluruhan teks atau hanya informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks atau mengenai informasi tersirat? Oke, supaya tahu teknik apa yang teman-teman harus gunakan. Karena ada tiga teknik ini nanti yang akan kita pelajari di reading. Teknik pertama itu adalah teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja. Ya, nah topik sentences itu apa? Topik sentences itu adalah kalau di kalimat kita ngomongnya subjek, teman-teman. Apa atau siapa yang ingin dijadikan topik pembicaraan atau yang ingin diangkat jadi inti pembicaraan. Itu namanya topik sentence di dalam paragraf. Nah, di dalam kalimat itu topik sentence, sorry, di dalam paragraf ya. Maksud saya di dalam, ya, di dalam paragraf itu topik sentence itu letaknya di kalimat pertama, teman-teman. Gitu ya. Jadi topik sentence itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi bisa dibilang gini, teknik yang pertama ini adalah dengan cara teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Seperti itu. Nah, sekarang ini kan tekniknya tadi digunakan untuk menjawab soal yang menanyakan garis besar mengenai teks ya. Nah, soal bagaimana di TOEFL itu yang menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, ada tiga teman-teman. Soal yang menanyakan garis besar mengenai teks yang bisa dijawab dengan membaca topik sentence-nya ini. Yang pertama, ada namanya main idea. Main idea itu adalah gagasan utama atau ide pokok gitu ya. Nah, kalau di dalam tes TOEFL yang prediksi atau yang buatan orang Indonesia misalnya, nah main idea ini kadang namanya diganti-ganti teman-teman. Kadang namanya subjek, kadang namanya primary concern, kadang namanya adalah topik aja ya, kadang namanya adalah title dan sebagainya. Itu adalah inti dari atau garis besar mengenai teksnya. Oke. Nah, kalau teman-teman ditanyakan tentang main idea, cukup gunakan baca kalimat pertamanya saja karena di dalam teks atau paragraf itu ada namanya main idea atau topik sentence itu ya. Kemudian nanti ada juga supporting idea, bahkan kadang ada namanya intermezzo yang mana tidak nyambung dengan topik yang ingin disampaikan. Tapi karena ada apa namanya? Ada sambungannya, itu kayak disebutkan gitu. Padahal itu tidak nyambung dengan inti pembicaraan seperti itu. Nah, maka teman-teman supaya bisa fokus kita pelajari topik sentence ini letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf gitu ya. Nah, contoh soal yang menanyakan main idea kurang lebih seperti ini. Seperti yang saya tadi sampaikan ya. Kalau teman-teman mengerjakan reading, baca dulu soalnya, satu untuk menghemat waktu, dua supaya kita lebih ingat. Oke. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea ya, teman-teman. Maka cukup kita baca kalimat pertama di setiap paragraf.
Nah, kebetulan di contoh dari buku ini paragrafnya cuma satu. Maka teman-teman cukup baca kalimat pertamanya saja, ya. Nah, di situ kalimat pertama paragraf ini berbunyi, In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi kalau diartikan dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang nampak gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan dan kemampuan menggunakan logika seperti itu. Nah, jadi intinya adalah John Dewey dalam filosofinya itu membedakan gitu ya, kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, kemudian tahap kedua adalah teman-teman boleh menggunakan cara eliminasi untuk meyakinkan ya bahwa jawabannya adalah yang itu, sedangkan yang lain salah gitu. Walaupun teman-teman juga bisa langsung menjawab langsung kalau teman-teman tahu apa namanya jawabannya boleh langsung dijawab ya. Misalkan teman-teman baca A, oh itu langsung jawabannya, tidak cek yang lain, sebenarnya tidak apa-apa ya. Tapi lebih ada apa ya, ada keuntungan kalau teman-teman cek dulu juga yang lain, karena di reading itu teman-teman gak enaknya kadang pilihan A B C D itu seolah-olah di teks ada, seolah-olah itu kayak benar gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan juga di sini diperlukan mempelajari untuk teknik eliminasi ini. Nah, kita baca yang alpha. Yang alpha itu adalah the intelligence of John Dewey. Kalau diartikan kecerdasan dari John Dewey atau kecerdasannya John Dewey. Nah, teks ini bukan ngomongin seberapa cerdas John Dewey ya, tapi di teks ini bilang kalau John Dewey itu memiliki pendapat, memiliki gagasan gitu ya, bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu dua hal yang berbeda. Bukan ngomongin kecerdasannya sendiri, tapi John Dewey itu mengomongkan kecerdasan pada semua orang gitu ya. Jadi yang alpha bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, distinctions made by John Dewey. Hati-hati. Distinctions itu jamak ya. Kalau diartikan ini perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan tentang apa? It's not clear, right? Nah, kalau kita lihat di teks, di situ tadi cuma satu, a sharp distinction. Kalau diartikan adalah sebuah perbedaan yang signifikan. Nah, berarti di sini kita nggak bisa pakai distinctions. Oke, karena ini juga nggak jelas perbedaan-perbedaan tentang apa gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, Dewey's ideas on the ability to reason. Jadi gagasan-gagasannya Dewey pada kemampuan menggunakan logika. Nah, hati-hati teman-teman. Yang Charlie ini memang ada di dalam teks, tapi kalau kita pilih yang Charlie, ada satu informasi penting yang kita hilangkan atau nggak kita anggap di dalam teks. Yang mana itu padahal penting, yaitu intelligence. Ya kan? Jadi teks ini bukan cuma ngomongin tentang reasoning saja, tapi intelligence juga. Nah, kalau kita pilih yang Charlie, intelligence nggak dianggap teman-teman, jadi nggak bisa. Ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang delta, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi, bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Itu adalah contoh main idea. Nah, main idea ini pasti akan keluar dan pasti ada soal main idea ini ketika teman-teman tes. Seperti itu. Berbeda dengan dua jenis soal yang berikutnya. Oke. Nah, jenis soal berikutnya yang cara mengerjakannya juga sama. Teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragrafnya saja. Itu adalah idea organization. Nah, kalau sekarang teman-teman ngambil tes TOEFL yang asli dari ITS, ITP ya, eh, soal ini bisa dibilang bukan nggak ada ya teman-teman, tapi jarang sekali keluar. Bahkan mungkin selama saya tes, yang saya ingat mungkin baru tahun 2024 ini keluar, dan itu pun baru di salah satu paket soal yang saya dapatkan seperti itu. Jadi bisa dibilang jenis soal ini nih apa namanya jarang keluar gitu ya. Apakah ada soal reading yang main idea di akhir paragraf? Main idea tidak pernah di akhir paragraf ya, teman-teman. Kalau di akhir paragraf itu namanya, tapi di paragraf 1, di akhir paragraf 1 itu namanya adalah thesis statement. Nah, itu beda dengan main idea. Oke, itu pengulangan bisa, tapi berbeda dengan main idea, teman-teman. Seperti itu. Idea organisasinya banyak keluar di ITP prediction. Betul, kalau di TOEFL ITP yang prediction, jenis idea organization ini sering keluar. Jadi
kenapa kok mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, kenapa kok di prediction sama real test yang asli dari ITS itu kenapa kok beda-beda? Nah, ini saya juga nggak tahu teman-teman. Jadi ITS itu memang suka mengganti-ganti sistem. Padahal kalau sistemnya sama dari dulu sampai sekarang, sebenarnya itu enak buat pengajar gitu ya. Kalau misalkan ada buku yang dari dulu, contohnya Longman itu kan tahun 2003 ya teman-teman, dikeluarkan. Nah, kalau misalkan tetap sistemnya seperti itu, mungkin Longman sekarang masih bisa dipakai. Nah, tapi teman-teman, semakin ke sini ini semakin ada perubahan gitu. Jadi setiap tahun ada perubahan-perubahan. Jadi yang prediksi itu pakai sistem lama, pakai pedomannya Longman, sedangkan yang real test dari ITS asli yang saya rasakan itu mereka berbeda, terutama yang online ya. Mereka kayak diperbarui terus seperti itu, gitu ya. Kemudian implied apa Sir di akhir ya. Nah, kalau implied beda. Nanti implied kita bahas di hari kedua ya. Ada teknik selain membaca topik sentence. Kita fokus dulu dengan teknik topik sentence dulu. Kemudian Sir, kalau eh, dalam pelajaran bahasa Indonesia, ide utama bisa di akhir. Itu bukan ide utama ya, teman-teman. Itu namanya adalah eh, ya ini idea organization. Jadi cara kita mengerucutkan ide atau apa ya bahasa Indonesia yang enak itu teman-teman. Jadi pengembangan ide itu ada beberapa cara, tapi itu bukan main idea. Main idea itu kalau kita mengikuti aturan penulisan itu selalu diletakkan di awal, gitu ya. Jadi induktif, deduktif sama campuran itu saya nggak tahu eklektif atau apa namanya. Nah itu beda dengan main idea. Itu bukan main idea teman-teman. Oke, itu pengembangan idea nanti tetap di kalimat pertama lah yang membawa main idenya seperti itu. Aman ya? Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, contohnya idea organization. Jadi idea organization itu adalah bagaimana si penulis itu mengembangkan ide di dalam teks yang dia tulis gitu ya. Dan teks itu ada beberapa paragraf teman-teman. Karena ada beberapa paragraf, ada beberapa topik sentence seperti itu, yaitu terletak di setiap kalimat pertama di setiap paragraf seperti itu. Nah, jadi mungkin gini ya teman-teman. Saya teringat dari pertanyaan teman-teman tentang induktif deduktif tadi, tentang penulisan conclusion gitu ya atau kesimpulan itu. Saya teringat dengan kata-kata siapa namanya guru gembul ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga seorang YouTuber, beliau juga seorang guru. Nah, beliau pernah bilang kalau di Indonesia ini pernah ada orang luar yang neliti bahwa kita itu masih belum bisa menentukan main idea, teman-teman. Gagasan utama itu orang Indonesia itu banyak yang belum bisa menentukan. Nah, karena mungkin bingung itu antara caranya membuat conclusion atau menyimpulkan sesuatu informasi dengan menyampaikan ini ya atau menemukan inti utama dari pembicaraan. Nah, jadi mungkin di situ alasan dan di sekolah dulu kan mungkin teman-teman masih ingat ketika kita SD, SMP atau SMA, guru itu kebanyakan textbook, teman-teman. Gitu ya, textbook itu yang di buku disampaikan dan kadang kita tidak di apa ya, dicek secara pemahaman benar apa tidak pemahaman kita kalau menganggap itu tuh seperti itu gitu ya. Nah, saya tahunya itu pun juga ketika saya belajar buku Longman, waktu saya dulu kan reading saya juga nggak bisa ya teman-teman. Karena menurut saya kok semua di pilihan A, B, C, D di reading itu semuanya kayak seolah-olah benar gitu. Di teks ada dan masuk akal semuanya gitu. Nah, ternyata eh, ketika saya baca buku Longman, ternyata waktu saya rasakan saya tes, maksudnya ketika tes saya pakai, ternyata bisa yang di reading teman-teman. Ternyata caranya benar. Apa main idea itu terletak di kalimat, maksudnya topik sentence itu terletak di kalimat pertama di setiap paragraf seperti itu. Gitu ya. Standarnya reading berapa baris, Sir? Eh, saya pernah dapat itu cuma satu paragraf itu ada, teman-teman. Ya, jadi di TOEFL ITP yang asli dari TS itu pernah dapat teks itu yang cuma satu paragraf, jadi pendek. Tapi rata-rata di TOEFL ITP ITS itu readingnya sekitar 3 paragraf. Ada yang 4, ada yang 5, tapi rata-rata itu 3 paragraf, teman-teman. Dan itu bisa dibilang panjang-panjang, gitu ya. Dan vocabnya di reading ini full akademik. Nggak ada yang vocab, maksudnya pokok bahasanya itu adalah akademik semua tentang bacaan-bacaan ilmiah seperti itu. Gitu ya. Jadi vocab juga sangat penting dalam mengerjakan reading ini.
Nah, kalau standarnya itu tadi ya, jadi 3 paragraf. Kalau barisnya mungkin sekitar 25 sampai 27 itu rata-rata ya. Walaupun ada yang lebih pendek, ada juga yang lebih panjang seperti itu. Nah, untuk contoh soal idea organization kurang lebih seperti ini. Nah, cuman ini saya ambil dari Longman yang saya sampaikan tadi ya. Longman itu sedikit agak berbeda dalam pembentukan soalnya, teman-teman. Jadi reading itu caranya kita baca dulu soalnya kan. Di situ soalnya berbunyi, in this passage, ini kalau diartikan di teks ini, nah saya yakinkan teman-teman, ketika teman-teman ngambil tes yang asli dari ITS, tidak akan pernah menemukan soal yang tidak lengkap seperti ini. Ya, tiba-tiba soalnya cuman in this passage, di teks ini kan kita nggak tahu teks ini jenis atau menanyakan apa gitu ya. Nah, tapi kalau seumpama teman-teman ngambil tes yang prediksi dan menemukan jenis soal seperti ini, maka baca juga pilihan A, B, C, D-nya. Jadi teman-teman kenali juga A, B, C, D-nya itu menanyakan apa sih gitu ya. Jadi yang alfa itu berbunyi, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang nah sebenarnya kalau yang kita baca yang alfa aja udah sebenarnya tahu ya kalau ini adalah bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya, memperpanjang idenya menjadi apa namanya? Teks utuhnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita baca kalimat pertama sorry ABCD-nya yang pertama saja itu sudah bisa dipahami seperti itu. Jenis soal ini masuk kemana. Oke. Nah, kalau yang Bravo, a concept is followed by examples. Jadi sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Jadi main idea itu konsep gitu ya. Kemudian diikuti oleh contoh-contoh dari konsep itu, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Jadi pertama ada suatu kejadian, terus diikuti kalimat berikutnya, supporting idea-nya itu diikuti dengan dampak-dampaknya gitu ya. Atau kalau di sini an effect berarti cuma satu dampak. Ada suatu kejadian terus diikuti oleh akibatnya gitu ya. Nah, kalau yang delta, a belief, sebuah kepercayaan yang disupport atau yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini jelas si penulis itu menanyakan bagaimana, soalnya itu menanyakan bagaimana si penulis eh, mengembangkan ide di dalam paragrafnya. Nah, ini sama, ini menanyakan tentang idea organization. Artinya menanyakan garis besar mengenai teks atau kadang juga paragraf tertentu gitu ya. Kalau misalkan nggak ada tulisan di paragraf berapanya, maka teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, seandainya ditanya atau jika ditanya siapa yang menemukan permainan dari baseball, nah hampir seluruh orang Amerika atau sebagian besar orang Amerika itu kemungkinan akan akan menjawab gitu ya, bahwa kepercayaan mereka bahwa gimana ya? Adalah kepercayaan mereka bahwa Abner Doubleday yang menemukannya. Nah, kemudian paragraf kedua, Doubleday itu hanya diberikan kredit. Kredit maksudnya diberi kredit di sini bukan kredit bank ya, tapi diberikan pengakuan gitu ya, teman-teman, atau diberikan dihargai karena itu atau diakui karena itu gitu ya. Diakui karena penemuan ini itu di awal abad ke-20 ketika perusahaan alat-alat olahraga yaitu namanya Spalding. Kalau teman-teman menemukan ada huruf besar awalnya gitu ya di awal huruf, di tengah kalimat huruf kata itu nama, tidak perlu diartikan. Jadi Spalding ini nama perusahaan pembuatan ininya ya, alat olahraga. Nah, itu dia menginaugurasikan komisi, maksudnya memberikan perintah. Jadi Spalding ini memberikan perintah kepada Doubleday untuk meneliti atau untuk melakukan penelitian atas pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball. Artinya, teman-teman, bukan Doubleday yang menemukan. Dia cuma disuruh perusahaannya atau disuruh suatu perusahaan untuk mencari tahu siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, tapi orang Amerika kebanyakan itu percaya justru Doubleday yang menemukannya. Kemudian paragraf terakhir, sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday itu sebenarnya tidak punya andil apa-apa dalam perkembangan baseball. Nah, berarti jawabannya yang alfa tadi ya, teman-teman. Sebuah gagasan itu disajikan, sebuah fakta itu disajikan, yaitu di kalimat pertama paragraf 1. Dan kemudian dibantah bahwa gagasan tersebut itu sebenarnya tidak tepat di paragraf kedua dan paragraf
3. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian sekarang ke jenis soal yang terakhir, yaitu tone, purpose, sama course. Nah, tone itu apa? Tone itu adalah gimana ya, teman? Tone itu adalah attitude atau sikap si penulis terhadap topik yang dia bahas. Jadi terhadap masalah yang dia tulis. Nah, apakah dia itu netral? Netral itu berarti dia objektif ya, teman-teman. Artinya si penulis itu tidak ikut-ikut berpendapat. Dia hanya menyajikan apa adanya. Itu netral atau objektif tadi. Nah, atau penulis itu memiliki attitude atau memiliki pemikiran sendiri atau pendapat sendiri terhadap topik yang dia tulis. Nah, kalau itu subjektif, teman-teman. Gitu ya. Misalnya tentang penggudulan hutan misalnya. Nah, penggudulan hutan itu penulisnya bagaimana? Apakah dia hanya menyajikan fakta saja bahwa penggudulan hutan itu suatu peristiwa atau suatu aktivitas di mana bla 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 gitu ya. Nah, atau si penulis itu dia kritis atau memiliki eh, pendapat tertentu atau apa ya teman-teman, memasukkan gagasannya, memasukkan pendapatnya ke topik tentang penggundulan hutan tadi. Misalnya penggundulan hutan itu sangatlah eh, sangatlah penting misalnya, atau gimana ya, sangatlah, kalau penggundulan hutan nggak mungkin penting ya teman-teman, sangatlah misalnya gimana ya, sangatlah mengkhawatirkan, contohnya gitu. Nah, kalau misalnya penulis bilang penggundulan hutan itu sangatlah mengkhawatirkan, artinya dia khawatir. Nah, itu yang dimaksud dengan tone-nya itu berarti tidak netral, alias dia subjektif, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau dia hanya bilang penggundulan hutan itu merupakan eh, apa gitu ya, dia hanya ingin menyajikan fakta saja, artinya dia netral atau objektif, seperti itu. Jadi tone itu sebenarnya ada dua, netral artinya hanya ingin berbagi informasi, atau eh, subjektif artinya dia ingin menuangkan perasaannya, seperti itu. Nah, kalau purpose itu adalah maksud si penulis dalam penulisan teks tersebut itu supaya supaya pembacanya itu bagaimana? Apakah supaya pembacanya nanti jadi membeli sebuah produk? Apakah pembacanya nanti jadi tergerak untuk melakukan sesuatu gitu ya? Apakah pembacanya nanti jadi menghindari sesuatu? Jadi kayak ada maksudnya gitu ya? Atau kalau dia netral biasanya supaya pembacanya itu tahu tentang sesuatu. Misalnya gitu, teman-teman. Nah, kemudian course itu adalah bidang keilmuan atau apa ya? Kayak jadi misalkan topik dari si penulis ini dimasukkan di kelas perkuliahan. Nah, kira-kira nanti masuknya di kelas apa? Atau di bidang keilmuan apa? Nah, itu namanya course, teman-teman. Nah, cara mengerjakannya, kalau tone, teman-teman cari di kalimat pertama di setiap paragraf, ada nggak apa namanya? Penulis itu menunjukkan perasaannya atau vocab yang menunjukkan kata-kata yang menunjukkan isi hati si penulis. Kalau nggak ada berarti dia netral, kalau ada berarti dia subjektif atau tidak netral tadi. Nah, kalau purpose sama, teman-teman. Kalau purpose ini dibaca kalimat pertama di setiap paragraf, simpulkan atau diartikan semuanya jadi satu, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, yang mana yang paling nyambung. Nah, kalau course itu adalah bidang keilmuan ya, teman-teman cocokkan vocab-vocab yang dipakai di setiap kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi kan itu ada namanya technical term, teman-teman, atau apa namanya, istilah-istilah khusus yang dipakai oleh eh, ilmu-ilmu tertentu gitu ya. Misalnya teman-teman ngomongin tentang apa ya, misalnya adaptation misalnya. Kemudian misalkan ada kata lagi eh, apa ya teman-teman, misalnya eh, body parts misalnya gitu ya. Misalnya ada kata life. Nah, itu kan vocab-vocab yang dipakai di kelas biologi. Nah, nanti biasanya berarti teks itu dibahasnya di kelas biologi seperti itu. Nah, atau kita langsung ke contoh aja biar nggak bayang-bayangkan ya, teman-teman. Nah, jadi di situ contoh soal pertamanya ya. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini, A, B, C, D berikut ini, yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari defendant itu terduga atau tersangka gitu ya, dalam
keadaan yang dihipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, kemudian paragraf kedua, kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke eh, Mahkamah Agung gitu ya, mungkin kalau atau pengadilan tinggi gitu Amerika Serikat, gitu ya. Nah, berarti ini ngomongin tentang pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam kasus pengadilan atau dalam kasus hukum. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, untuk menjelaskan detail-detail atau rincian gitu ya, rinci-rincian dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, ini bukan ngomongin tentang suatu kasus misalnya pembunuhan Vina atau misalnya kasus Brigadir J, itu bukan, teman-teman. Oke, tapi ini ngomongin tentang bagaimana bagaimana status gitu ya teman-teman dari pengakuan yang didapat dari hipnotis di dalam pengadilan. Jadi bukan ngomongin tentang, bukan menceritakan tentang suatu kasus, tapi ngomongin tentang ada benda nih, bendanya walaupun nggak bisa dilihat yaitu pengakuan gitu. Kesaksian yang didapat dari hipnotis itu bisa nggak dijadikan barang bukti? Ternyata tidak bisa, seperti itu. Kalau yang Bravo, untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan alasan kenapa pengakuan yang didapat secara hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau yang Bravo ini seolah-olah semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa kita percaya. Padahal di teks ini hanya dalam kasus hukum saja. Bukan tidak bisa dipercaya, tapi tidak bisa dijadikan barang bukti gitu ya. Karena di bawah sadar gitu, bisa aja dia eh, lagi bermimpi atau gimana gitu kan nggak tahu. Sama kayak kita mimpi kan nggak bisa teman-teman dijadikan barang bukti gitu ya. Karena mimpi itu kadang ada yang benar ada yang tidak. Bahkan lebih seringnya itu tidak benar gitu. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah dari sini ada sebenarnya udah salah ya. Karena ini bukan ngomongin tentang suatu peran yang dimiliki oleh pengadilan tinggi, tapi lebih ngomongin eh, apa ya suatu benda ya teman-teman yang dijadikan barang bukti tapi nggak bisa di dalam pengadilan Amerika Serikat. Nah, jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 ini adalah yang delta. Di situ disebutkan to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Memang teks ini tadi ngomongin status hukum atau di pengadilan itu bagaimana dari kesaksian yang didapat secara hipnotis. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah tidak bisa dijadikan barang bukti. Gitu ya. Nah, kemudian nomor 5 di situ soalnya berbunyi tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai, nah kalau yang ditanyakan tone, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf ya, cari di situ ada nggak teman-teman menemukan perasaannya si penulis. Kalau nggak ada, berarti dia netral. Kalau ada, berarti dia eh, tidak netral atau subjektif. Nanti tidak netralnya itu bagaimana nanti ada sendiri ya. Apakah dia takut, apakah dia senang, apakah dia persuasif atau apa namanya? Persuasif itu mempengaruhi gitu ya. Suaranya kayak misalnya marketing itu kan persuasif teman-teman gitu ya. Jadi eh, nanti teman-teman akan ketahui setelah membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, ketika kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya, di situ disebutkan hingga sekarang pengakuan yang didapat dari hipnotis, didapat secara hipnotis dari tersangkanya itu ya, itu belum bisa dijadikan barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Kita tidak menemukan attitude si penulis, ya. Kemudian paragraf kedua juga sama. Kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Kita juga nggak tahu teman-teman di sini penulis itu attitude-nya gimana gitu ya. Berarti dia ini hanya ingin berbagi informasi, hanya ingin berbagi pengetahuan saja. Artinya dia netral, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Delta maksud saya ya. Informative. Itu ya. Nah, kalau yang nomor 6, teks ini teks ini kemungkinan akan diminta dibaca di mata kuliah apa. Nah, karena yang ditanyakan adalah di mata kuliah apa, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari kata kunci yang dipakai. Contohnya ada confessions, artinya pengakuan. Ada juga defendants, tersangka atau terduga. Ada juga kata evidence, barang bukti, courts, pengadilan-pengadilan in the United States di Amerika Serikat. Nah, fix dari sini saja kita sudah tahu ini adalah ranah hukum.
Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, American Law. Undang-undang atau hukum Amerika gitu ya. Kalau yang Bravo psychiatric healing atau pengobatan psikiatrik bukan ya, ini bukan pengobatan. Jadi hipnotis di sini maksudnya bukan pengobatan secara sugesti bukan teman-teman, tapi hipnotis di sini adalah dibahas untuk ranah pengadilan. Bagaimana gitu ya? Bukan pada pengobatan atau medis seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie, para psikologi itu maksudnya adalah psikologi. Nah, kalau ini mungkin ngomongin hipnotis secara luas ya, tapi di sini tadi itu sempit teman-teman ya, itu pada ranah hukum saja. Jadi bukan para psikologi seperti itu. Kemudian kalau yang delta filosofi, filosofi itu dasar pemikirannya, sedangkan dasar kita berpikir maksudnya. Yang mana? Atau filosofi lah gitu teman-teman. Kalau ini dibahas di filosofi kayaknya jauh banget, ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha American Law karena ada kata tadi courts in the United States. Jadi pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat seperti itu. Tadi nggak sempat jaringan saya jelek. Kalau purpose itu pada umumnya selalu ada di paragraf 1 ya. Tidak selalu ya teman-teman. Tapi walaupun gitu kadang di paragraf 1 di yang tadi kan ada yang bertanya tentang thesis statement. Nah kadang itu di kalimat terakhir paragraf 1 itu juga kadang ditulis. Tapi kadang juga tidak. Karena thesis statement itu tidak wajib teman-teman. Thesis statement itu hanya diberikan di uh, argumentative writing. Argumentative writing itu ketika si penulis punya argumen atau pendapat gitu ya, yang kemudian dia apa namanya tulis ke dalam teks seperti itu. Nah kalau misalkan teksnya informatif, tujuan itu kadang jarang sekali dimasukkan ke dalam eh, di kalimat terakhir paragraf 1. Pasti yang bisa kita tarik kesimpulan itu di kalimat pertama di setiap paragraf. Karena main idea itu pasti ada. Sama halnya dengan subjek ketika kita belajar kalimat, teman-teman. Oke, nggak mungkin kita hanya ngomongin predikatnya saja. Nggak mungkin saya bilang ke teman-teman sedang belajar. Nah, siapa yang sedang belajar? Gitu kan harus jelas. Nah, sama. Teks itu juga pasti nggak mungkin tanpa inti yang ingin dibahas. Nah, disitulah letak petunjuk purpose itu bisa kita ketahui. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang giliran teman-teman mencoba ke latihan soal seperti biasa. Nah, kalau di reading ini waktunya sedikit lebih panjang, lebih paling panjang dibandingkan dua sections yang lain di TOEFL ya. Karena di listening teman-teman cuma punya 12 detik untuk menemukan jawabannya. Kalau di structure teman-teman punya 30 detik. Nah, kalau di reading itu sekitar 1 menit lebih dikit. 1 menit lebih sepersekian detik gitu ya. Jadi saya anggap 30 detik, 1 menit maksud saya teman-teman. Jadi kita anggap 1 menit aja. Nah, di sini ada satu soal, teman-teman jangan takut salah. Dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, kemudian akan kita bahas bareng. Baik, ada jawaban delta, delta. Baik, saya lihat sepertinya semua menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, topiknya apa intinya gitu ya, teman-teman. Nah, kita baca topik sentence-nya, yaitu di kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai. Nah, di sini gini ya, teman-teman. Didefinisikan sebagai. Berarti ini ngomongin definisi dari IQ ya, jelas ya. Nah, IQ itu definisinya apa? Adalah rasio atau perbandingan dari umur mental seseorang
dengan umur kronologisnya. Jadi umur mental itu kedewasaan gitu ya. Jadi kita belum tentu yang umurnya 20 tahun itu kedewasaannya 20 tahun. Biasanya ada yang lebih dewasa gitu ya. Misalnya umurnya 20 tahun, kedewasaannya 25 tahun. Ada juga yang mungkin umurnya 20 tahun, kedewasaannya 15 tahun. Jadi memang beda-beda. Nah, itu mungkin yang dimaksud di sini, teman-teman. Nah, dengan rasionya atau pembandingnya itu dikalikan atau dilipat gandakan 100 untuk menghilangkan koma-komanya atau desimalnya. Nah, kemudian paragraf kedua, secara teori tes IQ yang standar yang disusun atau yang distandarisasikan, yang dibuat gitu ya, itu diatur untuk mengukur kemampuan seseorang untuk memperform itu apa ya, mempertunjuk atau melakukan gitu ya, melakukan operasi-operasi intelektual atau kinerja-kinerja eh, kecerdasan seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan pemecahan masalah. Paragraf terakhir, secara praktis, secara praktek eh, tidak mungkin untuk menyimpulkan eh, tipe yang manakah dari kinerja intelektual yang mendemonstrasikan kecerdasannya seseorang. Gitu ya. Bisa saja maksudnya gini, bisa saja orang yang eh, apa namanya? eh, me- berlogika itu lebih pintar daripada orang si A itu misalkan lebih pintar berlogika daripada si B, tapi ketika problem solving si B lah yang lebih pintar. Nah, bisa saja seperti itu maksudnya dari yang terakhir ini. Makanya tes IQ itu menurut di kalimat terakhir ini, di paragraf terakhir ini bilang kalau belum jelas gitu ya. eh, Kecerdasan yang mana yang dimaksud seperti itu. Nah, berarti kita cek ABCD. Yang alfa penerapan IQ di kehidupan nyata, bukan ya, teman-teman? Kalau yang Bravo, bagaimana IQ mempengaruhi masa depan seseorang. Nah, itu tadi kita tidak tahu. Ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, we do not know the future of a person influenced by their IQ. Ya kan? Kita nggak tahu apakah seseorang itu dipengaruhi masa depannya atau uh, ya nasibnya gitu ya dari IQ. Itu bukan berarti kalau yang Charlie peran dari IQ dalam pemecahan masalah. Nah, hati-hati teman-teman. Pemecahan masalah itu hanya dijadikan salah satu contoh saja objek dari tes IQ. Bukan di teks ini disebutkan peran IQ dalam pemecahan masalah ya. Charlie bukan, apalagi teks ini bukan ngomongin cuma paragraf 2, ada juga paragraf 1 dan paragraf 3. Artinya Charlie bukan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, definisi dari IQ dan pengukurannya atau tesnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Number 2, silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, waktunya habis. Boleh dikirim jawaban teman-teman di chat ya. Baik, ada jawaban alfa. Alfa, saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di dalam teks ini disusun atau dikembangkan? Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi itu mengelilingi. Maksudnya gini, ada kontroversi gitu ya teman-teman, di balik gagasan akan penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GMO dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, kritik itu berarti orang yang tidak setuju gitu ya, kritikus gitu teman-teman. Itu berargumen bahwa mereka itu berbahaya. Jadi GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, kemudian paragraf terakhir, sebaliknya, proponen itu pendukung. Kalau oponen itu lawan. Ya, jadi proponen itu pendukung dari pandangan yang melihat GMO itu baik. Itu sebagai
sorry, maksudnya proponen itu orang-orang yang setuju dengan GMO itu memiliki pandangan bahwa GMO itu alat penting gitu ya untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, berarti ini ngomongin kalimat pertama ya, di situ controversy surrounds the idea of using genetically. Nah, jadi kontroversi itu adalah pendapat-pendapat yang berbeda-beda atau pandangan-pandangan yang berbeda-beda ya. Di salah satu pandangan, GMO itu berbahaya, di pandangan yang lain, GMO itu penting. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang alpha. Two different views of GMOs are presented. Jadi, dua pandangan yang berbeda mengenai GMO atau genetically modified organisms tadi ya, itu disajikan. Well done, teman-teman. Good job ya. Kalau yang Bravo, definisi dan dua contoh dari GMO. Kita nggak tahu GMO itu contohnya apa dari dalam teks. Karena nggak ada, teman-teman. Ya kan? Misalkan ada domba domba Dolly kalau nggak salah namanya ya, yang dulu itu pernah mengagetkan gitu, dan itu berhasil gitu, mengkloning pertumbuhan domba yang cepat. Jadi kayak domba Dolly itu dibandingkan domba yang lain, dia beranaknya itu cepat banget. Cuman sayangnya mereka umurnya pendek seperti itu. Jadi tidak ada di sini contoh dari misalnya domba Dolly ataupun yang lain. Jadi yang Bravo tidak. Kalau yang Charlie dua masalah dengan GMO dan solusinya. Kita nggak tahu ya teman-teman permasalahan GMO dalam teks ini apa. Walaupun kalau di luar mungkin yang tadi saya sampaikan umurnya binatangnya jadi pendek. Akhirnya mungkin overstock ya gitu ya. Maksudnya overstock itu banyak bangkai misalnya gitu teman-teman. Jadi pengolahannya jadi sulit dan sebagainya mungkin seperti itu. Nah, tapi di sini nggak ada. Jadi kita harus berpatokan pada teks ya, bukan berpatokan pada pengetahuan kita gitu. Kalau yang delta, dua kelebihan dan kekurangan dari GMO itu dijelaskan. Bukan ngomongin tentang kekurangan dan kelebihan, teman-teman. Seperti itu. Serta di antonim the proponents. Maksudnya, Miss? Serta di antonim, mungkin antonimnya dari proponen, oponen. Ya, ya, P-nya satu atau dua ya, tuh. Kayaknya P-nya dua kayaknya, teman-teman. Oponen itu lawan, kalau proponen itu kawan atau yang setuju itu pro ya. Kalau yang tidak setuju itu oponen, lawan gitu atau yang tidak setuju seperti itu. Kalau nggak salah P-nya dua, teman-teman. Sebentar kita cek ya. Takutnya saya juga salah gitu. Iya, jadi oponen, teman-teman, itu P-nya dua. Artinya kalau orang dia seseorang yang berusaha untuk mengalahkanmu dalam kompetisi, permainan, pertarungan atau argumen. Nah, sama ya, intinya lawan seperti itu. Someone who disagrees, nah seseorang yang tidak setuju. Nah, lawannya itu opposite ya atau antonim tadi, teman-teman, yaitu proponen. Jadi proponen itu orang yang setuju, kalau oponen itu orang yang tidak setuju. Seperti itu. Oke, let's get back to our PowerPoint. Oke, next teman-teman ke nomor berikutnya. Jadi jawabannya alpha ya soal sebelumnya. Silahkan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Time's yours. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai, nah karena pertanyaan tentang tone, maka teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari kata yang menunjukkan perasaan si penulis. Kalau ada berarti itu tone-nya, kalau nggak ada berarti netral atau objektif. Itu ya. Kita cek. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi,
tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud, teman-teman. Si penulis menyebutkan kata alarming tentang deforestation. Jadi deforestation, penggundulan hutan itu bagi si penulis adalah mengkhawatirkan. Artinya penulis khawatir, teman-teman. Nah, berarti teks ini bunyinya atau kesannya itu adalah khawatir atau cemas atau takut. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Concern. Itu artinya khawatir atau cemas atau takut. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor place it itu artinya ini, teman-teman. Eh, Tidak menarik gitu atau apa ya bahasa tidak menarik itu bukan berarti nggak bagus, tapi eh, biasa-biasa aja. Place it itu datar gitu. Jadi kayak eh, apa ya, tidak ada yang menarik lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi bukan berarti buruk ya. Jadi tidak ada menarik itu bukan berarti buruk. Jadi kayak apa ya bahasa yang enak, teman-teman? Yaitu biasa-biasa aja gitu. Kalau disinterested tidak tertarik, exaggerated dilebih-lebihkan seperti itu. Nah, mungkin artinya sama dengan flat gitu ya, teman-teman. Atau lebih tepatnya kita konsultasi ke kamus, takutnya saya juga menyesatkan nanti ya. Kita cari kata place it. Jadi place it itu adalah a place it person. Jadi orang yang place it itu tidak biasanya marah atau tidak kaget dan tidak juga biasanya uh, toleran gitu ya. Jadi tidak tidak apa ya, tidak letoy tapi juga tidak agresif. Jadi itu yang saya maksud, teman-teman. Jadi di tengah-tengah gitu. Jadi nggak negatif, nggak positif, biasa-biasa aja. Nah, atau calm and peaceful. Nah, bukan ya, teman-teman. Jadi yang lebih tepat tadi adalah yang concerned karena si penulis bilang dia itu khawatir seperti itu. Nah, mungkin tenang gitu ya, teman-teman, diartikan tenang atau em, damai gitu atau eh ya itu ya, tenang gitu, mendamaikan gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Nah, ini saya ambil langsung dari soal yang asli dari ITS ya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, Alpha, Charlie. Kita cek bareng ya. Di situ soalnya adalah apa yang teks ini atau teks ini utamanya tentang apa, gitu ya. Nah, kalau kita cek berarti kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi kata berbahasa Prancis Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam outlook itu bisa diartikan ini ya, teman-teman. Eh, apa ya? Tampilan luar gitu ya mungkin. Itu sangat mempengaruhi budaya bermusik dari Renaissance, zaman Renaissance gitu ya. Jadi maksudnya adalah bagaimana orang-orang itu berpikir mengenai musik atau memikirkan musik, sebagaimana juga bagaimana musik itu dibuat, dimainkan atau dialami gitu ya, dibahas dan juga disebarluaskan. Paragraf terakhir, Renaissance musikal di Eropa itu eh, lebih ke gitu ya, lebih ke gerakan budaya secara utuh, secara luas gitu ya, dan apa ya, state of mind itu keadaan mental, keadaan pikiran gitu ya, daripada hanya serangkaian tertentu, serangkaian teknik-teknik musik tertentu. Nah, berarti ngomongin tentang zaman Renaissance, intinya gitu teman-teman. Yang mana salah satunya itu adalah aspek musiknya. Nah, kalau kita cek yang alfa, komposisi musik yang paling menggambarkan perkembangan selama
zaman Renaissance. Nah, ini bukan ngomongin tentang komposisi musik ya, teman-teman, tapi justru ngomongin Renaissance itu sendiri. Kita nggak tahu komposisi musik itu maksudnya lagu, teman-teman. Lagu atau musik gitu ya, musik instrumen gitu. Jadi sedangkan di sini tadi itu nggak ada. Kita nggak disebutkan musik jenis apa itu tidak ada di kalimat pertama di setiap paragraf. Artinya bukan yang alfa ya. Kalau yang bravo, teknik-teknik bermusik yang digunakan selama zaman Renaissance. Nah, kita juga nggak tahu ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf, tidak ada teknik-teknik bermusik yang dibahas. Berarti bukan bravo ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, zaman Renaissance-nya Eropa, nah ini ya teman-teman, sebagai sebuah perkembangan budaya yang mencakup perubahan-perubahan dalam gaya bermusik juga. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, teman-teman harus bisa bedakan inti dalam frase. Ini bukan kalimat ya, teman-teman. Ini frase. Frase itu di dalamnya tidak ada predikatnya, kecuali kalau ada conjunction. Contohnya ini. Jadi yang alpha itu intinya di sini, teman-teman. The musical compositions. Nah, that best illustrate ini adalah adjective clause. Adjective clause itu materi kita hari ke-10 ya. Itu hanya menjelaskan benda intinya saja. Nah, benda intinya itu adalah musical compositions ini. Nah, ini bukan ngomongin tentang musical compositions, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, the musical techniques. Nah, setelahnya itu adjective clause juga, teman-teman. Yang fungsinya menjelaskan kata benda musical techniques. Nah, bukan ya, karena di kalimat pertama di setiap paragraf tidak ada musical techniques. Kalau yang Charlie, the European Renaissance. Nah, ini yang diomongkan di sini memang Renaissance-nya Eropa, teman-teman. Gitu ya. Mana tadi? Nah, Renaissance period. Nah, Renaissance itu memang terkenalnya di Eropa, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau yang Delta itu terlalu sempit di ancient Greek and Roman, nah malah musical practices saja. Padahal ini bukan cuma di Greek sama Roman. Jadi Eropa secara luas seperti itu. Dan ini ngomongin bukan musical practice-nya tapi lebih ke Renaissance-nya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Teks ini menjelaskan tentang zaman yang namanya Renaissance, teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silakan, jangan takut salah. Ini saya ambil juga mulai dari sini soalnya asli TS ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, Delta. Aku sih Delta, oke. Antara Bravo atau Delta, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, dibaca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas? Main discussion, itu nama lain dari topik atau main idea. Ya teman-teman. Berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, berlawanan dengan opini umum atau opini publik gitu ya, atau populer. Frost itu adalah tanah yang membeku. Sorry. Iya, kalau nggak salah ya teman-teman, frost itu adalah tanah yang membeku dan suhu yang sangat dingin itu memiliki pengaruh yang sangat kecil dengan pewarnaan dari daun-daun di musim gugur. Kemudian paragraf berikutnya, berarti ada maksudnya ada pengaruh lain gitu ya. Kalau paragraf berikutnya, kalau di musim semi dan musim panas, daun-daun itu warnanya hijau karena mereka memiliki jumlah yang besar dari pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Paragraf berikutnya, daun-daun dari beberapa tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu, yaitu warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut antosianin. Tetap ya ini di musim spring sama summer tadi. Artinya eh,
yang pertama, tanah beku, suhu dingin itu pengaruhnya terhadap pewarnaan daun itu sedikit sekali. Dari kalimat pertama paragraf 1. Paragraf 2 bilang kalau di musim semi dan musim panas, ada daun itu warnanya hijau, ada yang daun itu warnanya berubah menjadi merah sama ungu. Nah, karena pigmen tadi, kalau hijau warnanya pigmennya namanya klorofil, kalau merah dan ungu pigmennya namanya adalah antosianin. Kemudian paragraf terakhir, tanaman-tanaman yang menggugurkan daun itu tidak bisa melalui musim dingin jika mereka menjaga daun mereka karena daun-daun akan kehilangan lebih banyak air dari terhadap atau karena gitu ya teman-teman udara musim dingin yang kering daripada yang akar-akarnya bisa eh, hisap atau apa ya ya dari ambil gitu ya yang akar-akarnya bisa dapatkan dari tanah yang membeku. Nah berarti ini ngomongin tentang daun-daun tadi itu bisa berubah-ubah teman-teman terutama warnanya walaupun di paragraf terakhir itu kayaknya bukan ngomongin warna ya. Kalau paragraf terakhir ini ngomongin bagaimana tanaman itu bisa bertahan hidup dengan menggugurkan daunnya tadi seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa produksi dari klorofil dalam tanaman bukan cuma klorofil ya, teman-teman, karena klorofil hanya dibahas di paragraf kedua. Dan teks ini bukan cuma paragraf kedua. Kalau yang Bravo, dampak-dampak dari cuaca dan temperatur pada pohon. Hati-hati. Di situ sudah dijelaskan kalau tanah yang beku dan suhu yang dingin itu memiliki pengaruh yang sangat sedikit, teman-teman. Have little to do itu kayak kalau have nothing to do itu artinya tidak memiliki hubungan, tidak ada hubungannya. Tapi kalau have little to do berarti pengaruhnya sangat sedikit gitu ya. Jadi yang Bravo ini bukan. Nah, kalau yang Charlie pentingnya atau apa ya peran gitu ya peran penting dari warna sebagai indikasi dari penyakit tanaman. Nah ini yang nggak jelas penyakit tanaman teman-teman. Di sini bukan ngomongin warna daun sebagai indikator penyakit tanaman ya. Tidak ada penyakit tanaman sama sekali di situ disebutkan di kalimat pertama di setiap paragraf. Artinya Charlie tidak bisa. Nah kalau yang delta alasan-alasan dari perubahan-perubahan. Nah, ini harusnya ada especially gitu ya. Jadi khususnya pada pewarnaan dari daun. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling nyambung, teman-teman, itu adalah yang delta. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up guys. Dan ada jawaban delta, bravo. Kita cek bareng seperti biasa ya. Kita baca dulu soalnya kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi main point atau eh, maksud utama gitu ya dari teks ini adalah untuk. Jadi ini main point itu nama lain dari purpose teman-teman. Jadi tujuan teks ini itu untuk apa sih gitu ya. Nah kalau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, paragraf 1 berbunyi, transformasi dari pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya batu bara dan minyak bumi adalah suatu fenomena yang sudah dikenal bagi banyak orang. Nah tapi bagaimana itu bisa terjadi? Paragraf kedua, bahan bakar fosil itu berawal dengan banyaknya kehidupan dan terbatasnya oksigen. Paragraf ketiga,
Batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara cukup atau secara memadai terkompresi atau tertekan gitu ya oleh beban dari deposit itu apa ya teman-teman? Deposit itu adalah kandungan-kandungan tanah gitu atau kandungan-kandungan di atasnya gitu ya yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat lain itu keluar dari tanah gambut tersebut yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau massa karbon yang padat yang jadi batu bara tadi. Nah, kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama zaman Karboniferous, banyak dari dunia ini itu menyerupai rawa Ecovenoke. Maksudnya Ecovenoke ini adalah rawa yang kondisinya itu memungkinkan untuk pembentukan fossil fuels ya, teman-teman. Karena ada syaratnya tadi ya, yaitu banyaknya kehidupan dan sedikitnya oksigen. Nah, kemudian paragraf terakhir, cadangan-cadangan yang banyak, yang besar gitu ya, dari batu bara dan minyak bumi itu masih ada sebenarnya di dalam tanah. Nah, tapi biaya atau risiko gitu ya, dalam pengambilannya itu semakin meningkat gitu ya, entah itu dalam hal finansial atau dolar dan juga dalam eh, hal lingkungan. Nah, berarti ini ngomongin tentang bagaimana, intinya ya teman-teman ngomongin tentang bagaimana bahan bakar fosil itu prosesnya bisa terbentuk dan syaratnya apa aja. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat kita cek yang alfa untuk mengangkat atau mempromosikan gitu ya, konservasi dari bahan bakar fosil. Atau konservasi itu menjaga gitu ya atau menghemat gitu. Bukan ya teman-teman karena bukan ngajak si pembaca untuk menjaga bahan bakar fosil, tapi menjelaskan ke pembaca bagaimana bahan bakar fosil itu bisa ada seperti itu, bisa terbentuk gitu. Berarti alfa bukan teman-teman. Kalau yang Bravo menjelaskan di mana kandungan-kandungan yang paling kaya dari bahan bakar fosil itu terletak. Nah, pertanyaan saya nih ke teman-teman. Tadi kita sudah baca di kalimat pertama di setiap paragraf. Kita tahu nggak di mana letak penyimpanan bahan bakar fosil terkaya? Itu kita dapat nggak tadi dari ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf? Tidak ya. Kalau itu tidak menjawab eh, pertanyaan atau tidak menjawab ini, berarti ya bukan itu. Berarti Charlie bukan. Gitu. Sorry, yang Bravo bukan gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, point out itu menunjukkan masalah-masalah mendatang dari penggunaan bahan bakar fosil. Nah, sama pertanyaan saya ke teman-teman. Ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, ada atau tidak masalah mendatang atau masalah di masa depan ketika atau dari penggunaan bahan bakar fosil? Ada nggak teman-teman? Tidak ada juga, berarti Charlie bukan. Ya. Nah, jadi jawabannya, kalau yang hati-hati dengan paragraf terakhir ya, paragraf terakhir itu bukan menjelaskan future problems. Future problems itu belum terjadi, teman-teman. Kalau yang delta itu sudah terjadi. Jadi dijelaskan di situ ya, dia menggunakan present. Present itu artinya kalau selama kita belajar namanya menyatakan fakta. Di situ is rising, bukan will be rising. Kalau ada will be berarti future, future problems. Sedangkan ini sudah terjadi berarti bukan future problems gitu ya. Artinya yang Charlie artinya tidak ada masalah di masa yang akan datang yang disebutkan di teks. Kita nggak boleh berimajinasi ya teman-teman. Kita nggak boleh, kita harus berpatokan pada teks intinya gitu. Kalau di teks nggak ada, kita nggak boleh memaksakan. Oke, karena pasti teks itu reading itu berdasarkan teks, bukan berdasarkan pengetahuan kita seperti itu. Nah, kalau yang jawabannya adalah yang delta, teman-teman, di situ disebutkan increase understanding atau meningkatkan pemahaman atas bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang reading, yaitu teknik pertama yang perlu teman-teman kuasai dan perlu dilatih ya, teman-teman. Nah, untuk teknik pertama ini yang kita pelajari hari ini itu adalah membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Sebentar, sambil saya absen ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan sambil ditulis nggak apa-apa. Nah, jenis teknik ini teman-teman bisa pakai ketika soal di reading itu menanyakan garis besar mengenai teks. Seperti itu. Nah, contohnya tadi, main idea atau gagasan utama, ide pokok. Kemudian yang kedua, idea organization. Dan yang ketiga, tone, purpose, sama course. Nah, untuk main idea itu sudah pasti keluar ketika teman-teman tes, entah yang prediksi, entah yang asli dari ITS. Nah, tapi kalau idea organization sama tone, purpose, sama course,
itu jarang keluar di ITS, teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang prediksi lebih sulit karena soalnya jenisnya lebih banyak daripada yang asli dari ITS. Walaupun prediksi lebih murah. Tapi kalau LPDP kita nggak bisa pakai prediksi. Ya, hanya bisa pakai yang asli dari ITS. Tapi kalau untuk CPNS, saya rasa bisa, teman-teman. Gitu ya. Sir, kapan kelas tambahan untuk bahas soal-soal asli ITS? Nah, besok itu materi terakhir, teman-teman. Jadi besok akan saya buka ya untuk informasi. Tapi kalau teman-teman mau daftar dulu juga nggak apa-apa sih. Karena sudah ada satu yang daftar dari jauh hari, teman-teman. Dari dulu itu ya. Saya lupa minggu lalu atau minggu lagi sebelumnya lagi itu udah ada yang daftar. Takutnya memang karena saya lupa. Jadi kelas tambahan. Kalau teman-teman pengen ikut Japri ya, jadi pengen ikut soal-soal bocoran. Sebentar, ini saya lupa ya.